Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen dan penonton dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, dan share di video saya ini. Baiklah para penonton dan netizen dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pilkada di DKI. Karena DKI ini masih daerah yang sangat menarik dibicarakan karena salah satu barometer Indonesia ini adalah DKI Jakarta. Jadi untuk orang menjadi nomor satu DKI sebenarnya banyak nama-nama yang muncul, jadi kita akan bicarakan hanya beberapa orang saja yang lagi menarik itu. Yang pertama tentu nama mantan gubernur pada tahun 2017 sampai 2022 kemarin, yaitu nama Anies Rashid Baswedan. Dan pada tahun 2024 kemarin Anies ikut capres tapi sayang gagal atau kalah. Jadi nama dia itu masih banyak lah yang dibicarakan untuk tampil sebagai gubernur kembali. Cuma yang jadi permasalahan, ada yang mengatakan kalau Anies ini ngapain lagi dia ikut gubernur, karena dia statusnya kemarin kan sudah capres, yaitu skala dia udah nasional gitu, ngapain lagi turun ke daerah menjadi seorang gubernur. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau dia tidak ikut maka nama dia akan hilang dari peredaran masyarakat, jadi untuk tampil di Pilpres 2029 nanti agak sulit gitu. Jadi segala sesuatunya tentu diserahkan kepada orangnya itu atau Anies Baswedan sendiri. Jadi dari beberapa kali pertanyaan dari para wartawan, Anies ini belum menjawab apakah dia akan tampil atau tidak, karena dari jawaban dia itu dia mengatakan akan diskusi dulu dengan pihak keluarga, dengan pihak senior dia atau kolega-kolega dia, apakah dia akan tampil atau tidak. Jadi segala sesuatu itu bisa berubah aja, tapi ini belum tahu lagi kan apakah dia akan tampil atau tidak. Yang kedua ada namanya Ahok gitu. Ahok ini dulu pernah juga menjadi gubernur dan pernah juga menjadi perebutan untuk DKI 1 dengan Anies kemarin. Dan yang jadi menariknya, Ahok ini pada tahun ini akan diduetkan atau akan digabungkan dengan Anies Baswedan. Jadi kalau seandainya mereka digabungkan, yang timbul pertanyaan, siapakah yang akan menjadi gubernur dan siapa yang menjadi wakil gitu. Karena mereka tentu mempunyai egois masing-masing, karena sama-sama pernah jadi gubernur, sama-sama pernah memimpin. Jadi tentu mereka tidak mau menjadi orang nomor 2. Tapi namanya politik, segala sesuatu itu bisa berubah gitu kan. Karena masalah politik ini masalah situasional, tidak ada yang statis, tidak ada yang tetap, selalu dinamis, berubah-ubah gitu. Yang permasalahan kedua itu masalah PKPU nomor 9 tahun 2020, bahwa orang yang sudah menjadi gubernur di suatu daerah, dia tidak boleh lagi mencalonkan diri untuk menjadi wakil gubernur. Jadi undang-undang juga memberatkan mereka itu untuk bersatu, tetapi undang-undang ini pun bisa berubah juga. Kalau kita lihat kemarin si Gibran umurnya tidak cukup untuk menjadi cawapres kemarin kan, tetapi ya peraturan berubah ya sehingga dia dapat lolos dan akhirnya dia menang juga gitu. Jadi peraturan undang-undang pun bisa berubah juga nanti sesuai situasional, ataupun penafsiran tentang undang-undang ini bisa juga bermacam-macam. Jadi baik secara individu maupun undang-undang nanti bisa aja berubah, mungkin aja mereka bisa berduet, tapi itu tidak tahu, itu tergantung nanti situasinya bagaimana gitu. Yang ketiga ada namanya Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil ini kemarin adalah seorang gubernur di Jawa Barat dan sekarang dia akan mengabdi pula ke DKI. Tentu ini sah-sah saja karena dia masih Indonesia gitu, tidak jauh gitu. Dan pun DKI dengan Jawa Barat ini daerahnya kan tidak jauh. Jadi orang-orang Jawa Barat pun banyak juga yang tinggal di DKI. Tentu Ridwan Kamil sudah punya perhitungan. Nah, Ridwan Kamil ini didukung oleh Partai Golkar. Jadi Partai Golkar mendukung Ridwan Kamil, tentu suatu partai yang besar juga kan. Jadi dalam pilkada ini selain dari ketokohan individu, tentu ada hal yang menarik, yaitu partai pendukung. Kalau partainya besar, tokohnya bagus, ini tentu gampang untuk merealisasikannya. Jadi segala sesuatu itu mungkin terjadi. Nanti kita akan diskusi juga tentang pilkada-pilkada daerah lain gitu, yang menarik gitu. Jadi Anda nanti dapat berbicara di kolom komentar bagaimana yang baiknya gitu, karena kita sebagai warga negara harus memantau masalah pilkada ini, karena kita sebagai masyarakat harus mengkritisi kegiatan-kegiatan dari pemerintah kita supaya pemerintah itu dia bisa berjalan dengan baik dan benar. Dan kalau seandainya pemerintah itu berjalan dengan baik dan benar, ya kita sebagai masyarakat pun akan diuntungkan begitu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.